Sekitar 60 menit lagi debat perdana Cagup dan juga Cawagup Jawa Timur akan diselenggarakan. Semua paslon saat ini sudah menuju ke venue debat, tapi kita boleh menuju ke para tim ses terlebih dahulu. Mas Guntur Romli sebagai pendukung dari Tri Risma hari ini dan juga Gus Hans melihat tema debat malam hari ini, Mas, spesifik kita kaitkan dengan program kerja, Mas, ya. Transformasi sosial dan peningkatan produktivitas sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Konkretnya seperti apa, Mas, yang diusulkan oleh Tri Risma hari ini dan juga Gus Hans? Ya, pasti itu tidak lepas dari tagline, filosofi yang kami angkat tuh resik-resik Jawa Timur. Resik-resik. Kita mau bersih-bersih Jawa Timur tuh kan. Kita mau bicara apapun tentang kesejahteraan, tentang peningkatan produktivitas dan sebagainya, tanpa melalui bersih-bersih itu nggak mungkin. Maksudnya adalah resik itu kan reformasi birokrasi, itu yang perlu kita tuntaskan dulu. Membersihkan dari pungli, membersihkan birokrasi yang lelet itu paling penting. Bahkan Ibu Risma itu punya program, nanti kalau ada yang kena pungli bisa ngelapor dan itu akan dikasih uang 10 juta. Biar punglinya itu bisa diberantas. Kemudian juga sebagai gubernur itu akan keliling berkantor tidak hanya di Gerahadi saja, tapi juga harus keliling di daerah Jawa Timur untuk benar-benar melihat situasi masyarakat dan pelayanan birokrasi, itu penting. Dari Ngawi paling barat, Magetan sampai Banyuwangi paling timur, bisa juga Sumeneb, gubernur harus berkantor di situ. Sampai ke daerah Masalembo, daerah Kangean, Sepudi, gubernur insya Allah akan berkantor di situ untuk benar-benar melihat pelayanan publik. Ini yang paling penting. Kemudian juga untuk soal isu ekonomi, ya kesejahteraan, ya kami itu melihat pada basis ekonomi pesantren, ini yang paling penting. Karena kita tidak bisa bicara soal komunitas Jawa Timur tanpa bicara soal pesantren. Dia tidak hanya soal pendidikan, tapi juga kesejahteraan, kebangkitan ekonomi juga dimulai dari pesantren. Itu yang mau kita bangkitkan. Oke, bagaimana dengan Mas Daniel untuk program kerja konkret yang sesuai dengan konteks tema debat malam hari ini? Ya tentu yang pertama adalah cukup banyak ya tantangan yang akan dihadapi oleh Jawa Timur. Pertama, tingkat kemiskinan di Jawa Timur itu masih tinggi, 9,79%. Ya. Bahkan tingkat ruang kelas itu masih sangat tinggi, sekolah menengah bahkan mencapai hampir 7.000 kelas yang masih rusak. SMK lebih besar lagi, hampir 8.500 SMK yang masih rusak. Tingkat stunting termasuk yang tertinggi, nomor urut 20-an. Dari se-Indonesia. Nah sehingga dalam konteks transformasi sosial ini menjadi perhatian yang sudah menjadi perhatian lama dari Mbak Lulu, tetapi menjadi akan tantangan nyata untuk diatasi di Jawa Timur. Ada beberapa program yang memang akan dirintis. Yang pertama misalkan Kartu Jatim. Ya, Kartu Jatim ini adalah multifungsi untuk memastikan yang pertama mulai dari orang tua. Di bidang kesehatan, termasuk di bidang pendidikan, termasuk menghadapi balita stunting. Jadi dengan kartu ini kita akan mengatasi menurunkan tingkat kemiskinan, akan menurunkan tingkat stunting. Termasuk ada program dukungan kredit 0%, bahkan dukungan modal 25 juta bagi 5.000 UKM muda nanti. Ya, sehingga dengan program-program ini kita berharap daya saing karena visinya adalah menuju Jatim yang sejahtera, berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan. Oke, tadi soal ini menarik, soal pemberian untuk UMKM tadi ya, 25 juta atau 50? 25 juta. 25 juta. Ini diberikan spesifik untuk berapa UMKM? Dan UMKM yang kalangan seperti apa? 5.000 UMKM muda dan sekitar 500.000 bagi UMKM kecil yang kreditnya bunganya ditanggung oleh pemerintah. Baik, Bang Daniel dan juga Mas Guntur Romli, kita kehadiran panelis, kami juga persilakan untuk memberikan ruang kepada panelis memperdalam bersama dengan tim pendukung. Satu lagi kita masih tunggu kehadirannya Mas Herzaki, kabarin sedang menuju ke venue ini, tapi kami persilakan kepada Prof. Kacung Marijan ingin memperdalam kepada Bang Daniel Johan maupun Mas Guntur Romli untuk mempertanyakan apakah program konkret tadi mampu diimplementasikan dari Mas Hoirul. Ya, barangkali sedikit terkait dengan tadi Gus Guntur, resik-resik. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail, ini yang kotor apa? Karena bagaimanapun juga sebagai challenger, maka itu menjadi penting bagi penantang untuk menunjukkan problem statementnya apa. Sehingga kemudian itu bisa menjadi distinguish point, titik pembeda antara Bu Risma dengan Bu Hovifah.
Nah, barangkali itu akan membantu dengan baik dalam proses kampanye meyakinkan publik sehingga kemudian memilih yang pertama. Untuk yang Gus Johan, ini karena dari PKB harus dipanggil Gus. Iya. Gus Daniel Johan, barangkali begini, terkait dengan konteks pemberian tadi ya, bantuan pada UMKM, memang cukup mudah kalau misal kemudian memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan sebagai sebuah janji, tetapi harus bisa dikelirkan. Itu kemudian bagaimana proses pendistribusiannya, filternya seperti apa. Mas Hoirul Umam sampai poin titik situ dulu Mas, karena kabarnya saat ini di venue sudah siap Mas, rekan kami Farah Manila. Iya, kita akan langsung sapa. Farah, bagaimana persiapan untuk debat malam hari ini di venue debat? Silakan Farah. Ya, Vita, Andrew dan juga pemirsa, memang antusiasme pendukung dari masing-masing paslon hari ini sudah mulai terlihat meski debat Pilgub Jatim 2024 ke-1 belum dimulai. Kalau bisa saya gambarkan lokasi venue kali ini, saya berada di lantai 3, pemirsa. Sayangnya di lokasi ini saya tidak bisa melihat kehadiran dari paslon 1 maupun paslon 2 maupun paslon 3 di venue atau di Geraha Unesa, karena memang akses dari lantai 3 ini dan juga akses masuk dari masing-masing paslon ini berbeda. Kalau bisa Anda saksikan pemirsa, ini adalah situasi terkini bagaimana para pendukung paslon ini mulai memenuhi ruang transit sebelum akhirnya mereka naik ke lantai 4 yang menjadi lokasi utama debat Pilgub Jatim 2024. Nah, yang Anda saksikan di layar kaca ini adalah keramaian dari paslon nomor 3, yaitu pasangan calon Risma dan juga Gus Hans, yang sudah bisa dibilang ini satu ruangan transitnya sudah dipenuhi oleh pendukung Risma yang didominasi mengenakan pakaian putih bergambar Risma, Gus Hans dan juga kerudung merah. Sementara di ruang transit dari paslon 2 maupun paslon 1 ini masih belum terlihat keramaian, namun memang diperkirakan para pendukung ini semua sudah mulai dalam perjalanan ke venue atau ke lokasi debat, yaitu di Geraha Unesa. Dan pemirsa, memang kalau dilihat dari titik perjalanan masing-masing paslon ini, yang paling dekat dari Geraha Unesa ini adalah pasangan dari Risma dan juga Gus Hans, yaitu paslon 3 yang lokasinya tidak jauh dari Geraha Unesa. Kalau mengenakan mobil atau mengendarai mobil kurang lebih sekitar 20 menit perjalanan menuju ke Geraha Unesa. Kita masih menunggu dan memastikan apakah paslon 1, 2 maupun 3 ini sudah tiba di Geraha Unesa Surabaya. Dan kalau informasi yang kami dapatkan pemirsa, ini memang agenda debat atau pradebat ini akan dimulai sekitar pukul 18.30, yang mana seharusnya saat ini memang sudah dimulai. Kemudian pada pukul 19.30 nanti baru dimulai debat, dan juga 21.30 akan ada pasca debat. Sekitar pukul 7:30 nanti pemirsa akan ada 6 segmen yang akan dibuka oleh KPU Jawa Timur. Segmen pertama ini akan ada pemaparan visi misi dari masing-masing paslon. Kemudian segmen 2, 3, 4 dan juga 5 ini akan ada penajaman visi misi. Tentunya baik cagup dan juga cawagup nantinya ini akan dipisah pemaparan visi misinya, dalam artian penajaman visi misi. Metode yang digunakan oleh KPU Jawa Timur, nantinya masing-masing cagup akan mengambil nomor undian yang nantinya akan ada pertanyaan yang diharuskan dijawab oleh masing-masing paslon dan ditanggapi oleh paslon lainnya. Kita masih menunggu bagaimana kapan kehadiran dari masing-masing paslon ke Geraha Unesa. Demikian informasi dari Geraha Unesa, Ginavita dan juga Andrew.